Mawah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang, nanti hasilnya bagi hasil. Namanya kalau dalam ekonomi syariah disebut dengan mudharabah, ya, mudharabah kalau mawah. Nah, yang kemudian ada istilah gala. Gala ini adalah awal transitnya adalah hutang piutang. Awalnya adalah saya berhutang kepada Pak Ham, lalu sebagai jaminan saya memberikan satu jenis barang, jaminan, ya namanya. Kita kembali kepada kaidah. Dalam kaidah usul, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap transaksi yang terjadi di atas pinjaman, setiap manfaat yang ada pada proses transaksi hutang piutang adalah riba. Nah, pertama tadi dalam transaksi contoh secara kasusnya saya pinjam uang sama Pak Ham 10 juta. Saya letakkan ini kebun saya Pak Ham. Boleh. Wa in lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kamu dalam keadaan tidak ada yang juru tulis, maka farihanum maqbudah, ada benda yang bisa dipegang. Ini sebagai apa benda ini? Sawah ini sebagai apa? Sebagai jaminan. Seandainya tidak sanggup saya membayar, maka ini loh tanahnya, ini loh yang akan dijadikan sebagai jaminan yang nanti saya akan membayar dengan itu. Asal hukumnya dasar seperti itu. Jaminan. Maka yang pertama tadi bahwa orang yang datang meminjam itu orang yang sangat susah. Maka di dalam prioritas fikih aulawiyah disebut mana lebih afdal membantu orang yang berhutang atau orang yang minta sedekah? Orang yang minta hutang. Itu lebih afdal dibantu daripada orang yang minta sedekah. Itu daripada aku pinjam gak kujuk. Padahal dalam fikih prioritas orang yang berhutang biasanya orang kepepet. Nah satu, maka dia datang, apapun yang diminta dia akan beri. Saya akan datang. Maka ketika tadi dalam kasus dia 10 juta dibayar. Nah, jaminan ini tidak boleh disentuh karena secara kepemilikan masih punya saya. Tanah ini milik saya. Kapan ini berfungsi? Ketika nanti batas waktu misalnya setahun saya akan bayar, ternyata nggak sanggup saya bayar. Ini loh paham, tanah saya ini kita jual. Berapa utang saya? 10 juta. Berapa harga tanah? 20 juta. Saya berikan ke Pak Ham 10 juta. Saya ambil 10 juta untuk saya sisanya. Bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya, karena jaminan. Ini jaminan. Nah, sekarang yang kasus di kampung adalah, maaf kita mengkritisi ini dan banyak yang mengkritisi ini. Dia memberikan jaminan, lalu dia yang pergi ke sawah, Pak Ham yang pergi ke sawah, mengambil hasil, memetik kebunnya, pajo bau muda di situ. Pertanyaan atas dasar apa? Maaf ya Pak, Pak Ham memakan itu. Sedangkan hutang dengan saya 10 juta. Kenapa? Karena nanti ketika bayar saya 10 juta. Yang dimakan ini apa? Ini riba. Karena mengambil keuntungan di atas transaksi pinjam meminjam. Maka ini salah. Kecuali paham ini yang terjadi nanti di pegadaian. Nah, begadai kita nitip emas. Sampai di sana pas bayarnya kenapa lebih? Kata Ustaz kan nggak boleh lebih. Makanya itu namanya ada administratif dalam penjagaan. Pak Ham, saya pinjam uang sama Pak Ham 10 juta sebagai jaminan lemo saya. Sepi dan Upin dan Ipin. Saya ingat lembu. Takkan lembu Pak Ham nggak jaga? Takkan Pak Ham nggak kasih makan lembu? Tidakkan Pak Ham nggak buat kandang? Ya tek beruang sepot. Ada kerjaan Pak Ham gara-gara barang jaminan. Maka oleh karena itu ketika saya bayar 10 juta setelah setahun, Pak Ham harus mendapatkan juga hak untuk proses perawatan barang jaminan. Maka di pegadaian itu pertama dana taksir, yang kedua dana simpan. Maka dihitung semuanya, maka bayarnya lebih. Bukan karena bayar hutangnya lebih, tetapi mereka menggunakan jasa. Nama dalam sistemnya disebut dengan ijarah. Nah, maka oleh karena itu dalam sistem tadi gala tadi yang dilakukan oleh masyarakat kita ini salah dan harus diperbaiki. Yang benarnya tanah itu biarkan di situ. Malah tanah itu garap aja Bapak, itu garap tanah itu supaya apa? Bisa bayar hutang. Garap aja. Yang kita pegang surat tanah, bukan tanahnya, bukan tanah caknya. Yang kita pegang surat tanahnya, mananya? Setelah
setelah habis masa, kita gimana dengan tanah? Saya jual atau tidak? Maka dalam Islam itu diperpanjangkan waktunya. Nah ini mungkin dari segi itu yang ditanya oleh tadi, dari segi gala. Maka kita jangan terapkan itu. Nah yang kedua, tadi sistem ekonomi syariah. Banyak orang yang tidak paham tentang ekonomi syariah. Karena kita yang kita ngaji nggak habis-habis dari kecil sampai sekarang bab taharah nggak selesai. Nggak selesai, saya bilang bab depan iya, bicara depan iya depan. Maka bilang ini termasuk pembahasan kita bicara bab fiqhul ibadah tidak selesai. Kita sebenarnya fikih ini sangat luas. Ada bab harta, ada bab zawaj. Pernikahan itu luar biasa. Masalah pernikahan itu ditulis oleh ulama berkitab bertebal-tebal. Kita ada bab hukum ekonomi, ada hukum politik Islam. Kita jarang menyentuh bab-bab itu. Maka oleh karena itu kita masuk ke dalam ranah ekonomi syariah. Banyak orang tidak paham. Akibat tidak paham, dongkol. Yang ketiga, sudah nyaman dengan konven. Nyaman dengan konven. Kenapa? Datang bawa, bayar. Sebenarnya sistem konven, akadnya cuma satu, akad kredit. Pinjam. Kalau saya pinjam duit di bank, saya pinjam duit di lembaga keuangan, lalu saya bayar lebih, selesai acara. Tidak tahu Anda pakai paket apa. Tetapi di dalam Islam Allah memberikan ada 10 akad yang bisa digunakan. Dalam hal ini boleh pakai akad ini, dalam hal ini boleh pakai akad ini. Sebenarnya Allah memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan kepada Islam. Islam sangat fleksibel. Cuma terkadang karena nggak dipahami. Ini permasalahannya karena nggak dipahami. Kita merasa ribet, kita merasa susah. Mungkin dalam masa transisi hari ini sedang proses transisi dari konvensional ke syariah di Aceh emang nggak susah. Termasuk seperti kami di Kopega. Di Kopega ini udah berapa Ustaz? Udah setahun kami sedang membenah bereh kolong bereh. Tapi insya Allah ini alhamdulillah gak bereh. Setahun kami di Kopega saja. Mengislamkan lembaga yang sudah konven jauh lebih susah daripada mengislamkan yang baru kita buat. Karena kami sendiri pertama menyatukan persepsi di Kopega. Dulu kami pengajian berkali-kali untuk menyatukan satu kata sepakat. Ini memang kerjaan yang berat. Apalagi merubah bank, merubah ini luar biasa. Maka OJK memberikan batas waktu ke perbankan di Aceh adalah 2 tahun untuk masa transisi ketika dikonversi ke syariah. Dan ini masih sangat susah gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya datang di kita punya akad, ada namanya akad mutarabah, ada akad murabaha, ada akad ijarah, ada akad mulki jasa, ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ada 10 model akad yang bisa kita gunakan. Sekarang satu permintaan bisa kita pakai 5 akad, terserah mana yang lebih ringan.